Wahai Imaduddin alaihil kadzab, ya, gue sudah berjalan untuk menghancurkan tesis lu dengan ilmu, bukan dengan apa omon-omon. Gue keliling Sukabumi, Cianjur, bahkan nanti lihat kemana akan berjalan. Tunggu masanya. Gue pikir tesis Imad, ya, kuat sekuat baja. Rupanya kuatnya kayak bala-bala tuh, bala-bala. Astagfirullah, gue pikir sekuat baja, ternyata kayak bala-bala. Orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut, bukan anak bener. Boleh jadi asalnya dulu anak orang dipungut atau anak zina. Begitu aja selesai. Otak gue begitu konfirmasinya. Gitu. Sampai hari ini. Akhirnya kan minta Tengku kasih rekening. Nanti mau diganti rugi kepedihan hati saya. Gue kasih, dia minta rekening, gue kasih. Sampai sekarang seperak aja kagak, cuma minta doang. Jadi setidaknya kita ini bisa meringankan beban dari Habib Gori. Habib Gori kan lagi pusing kan gitu. Kemudian merasakan kenyerian yang begitu luar biasa. Jadi Habib Gori itu dijanjikan oleh seorang Habib dari marga Al-Kaf. Kesini, silahkan kesini, nanti kita makan-makan bareng, ngopi bareng, rokok bareng, begitu. Kesini ya, sini. Nah akhirnya Habib Gori ini datanglah ke rumah Habib itu. Habib yang janjiin tadi itu. Dikiranya, disangkanya, dia akan dimuliakan, dihormati, diagung-agung, dianggap pahlawan, dan seterusnya. Akhirnya di PHP. Pemberi harapan palsu. Bukannya diberi rokok, diberi duit, diberi segala macam. Makan bareng, dijamin segala macam. Ini malah diusir. Diusir. Karunya amat ya, karunyanya. Nah, karena kasihan. Sehingga ya kita ini menghibur Habib Gori ini. Menghibur Habib Gori. Saudara sekalian, begitu ramai yang membahas tentang Tengku Gori muda yang akhir-akhir ini viral diusir oleh seorang Habib Al-Kaf, ya, dimana beliau sekarang ini lagi terombang-ambing bagaikan buih di lautan, tidak tahu harus pergi kemana. Apakah masih membela Habib ataupun kembali bersama barisan Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Tentunya tidak akan pernah diterima kembali, saudara sekalian, karena yang namanya orang yang berkhianat akan tetap dicap sebagai pengkhianat, saudara sekalian. Dan ini yang dirasakan oleh Kiai Haji Ubaidillah, yaitu Kiai Besar Jawa Tengah, saudara sekalian. Beliau kasihan terhadap Tengku Gori. Dan sekarang ini beliau lagi sedih, tidak tahu arah kemana, saudara sekalian. Dan silakan para muhibbin untuk menghiburnya, karena Tengku Gori ini pernah menjadi penyelamat atas derasnya kritik Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani bagi para habaib. Nah, Tengku Gori muda aja jasanya ada sedikit, saudara sekalian. Silakan para muhibbin untuk menghibur beliau, ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Ya, kita simak saja bagaimana statement yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, di mana kita sudah, atau sebagian dari kita itu sudah tahu, ya. Mungkin mayoritas pun tahu mengenai beliau, ya, tentang beliau Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Dan itu tetangganya Mbah Joyo. Mbah Joyo itu ada tahu itu, Mbah Joyo. Kalau hadir, kayaknya belum hadir Mbah Joyo ke sini nih. Dan karena Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji ini adalah seorang akademisi, kemudian dosen, ya, doktor begitu kan. Dosen di UIN Wali Songo, ya, Semarang. Jadi bahasanya itu ya lembut. Nggak kayak saya, karena saya ini ya namanya juga orang kampung begitu kan. Jadi kalau ada kasar-kasarnya itu ya mohon maaf. Dan saya pun juga menyesuaikan teman-teman gitu. Jadi apa adanya ya, apa adanya saya ya begini begitu. Sehingga karena Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji itu adalah seorang kiai, pengasuh pesantren, ya, seorang akademisi juga. Beliau juga seorang doktor, sehingga bahasanya itu ya lembut. Enggak seperti saya. Ya. Oke. Oke, mari kita simak bersama-sama, ya, bagaimana uraian dan juga statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji dalam kritiknya kepada Habib Gori, di mana di sini beliau ngasih judul itu. Beliau ngasih judul dengan
Apa ini? Konsleting, cina. Begitu jatuh. Tuan muda Kori, menjadilah diri sendiri, baru ikut diskursus keberagaman. Jadi konslet. Habib Kori ini konslet. Apanya yang konslet? Jadi konslet itu kenapa sih? Oke, sebelum ke konslet otak ya. Yang namanya konslet itu kan ketika minus dengan plus, ya. Ketika minus disambungkan dengan minus, nah itu akan konslet. Ketika plus disambungkan dengan minus, nah itu konslet. Tapi kalau kabel minus disambung dengan kabel minus, nah itu nggak akan konslet. Begitu juga dengan kabel plus disambung dengan kabel plus, itu pun juga tidak akan konslet. Dia bebas, rahasia ya. Nah sehingga itu apa? Sesuai dengan jalur begitu. Ibarat ketika otak itu memiliki sel-sel. Ya, sudah jadi Habib, awas jangan diomongin terus, takut gualat Allah. Enggak Habib. Karena gualat itu adalah milik Allah. Nah. kalau apa namanya bahasa listrik itu ingat muhzar cina. Nah, karena beliau itu punya tegangan tinggi, luar biasa. Jadi namanya otak itu. Jadi gini. Memang benar. Manusia itu diberi akal oleh atau diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Diberi karunia oleh Allah berupa akal. Sehingga dalam kitab-kitab mantik itu, dalam kitab mantik itu apa sih? Ilmu berpikir sebenarnya, ilmu berpikir. Ya, ilmu berpikir di mana dari ilmu mantik ini kita diajari atau kita belajar untuk berpikir secara baik dan benar. Nah, karena terkadang orang itu menggunakan akal pikirannya, tetapi akal-akalan Dep Alinidar. Jadi akal-akalan, sukanya ngakalin orang, sukanya ngebodoh-bodohin orang, gitu. Jadi orang lain itu sengaja ditipu oleh dia, sehingga yang awalnya orang lain itu pintar menjadi bodoh. Nah, kemudian misalkan ini pola pikir ini Beb, Deddy Mulyana. Semuanya bahagia Beb, Mas Joyo, tenang Beb. Nah, tenang. Kalaulah kita ini mau berpikir dengan fakta-fakta yang sudah kita temukan. Bukan kita temukan, Deng. Kiai Haji Imad temukan. Saya kan cuma ngerame-ngeramein doang. Ya. Ada fakta mengenai kitab sezaman bagaimana. Kemudian kitab-kitabnya Habib bagaimana tentang nasab. Kemudian bagaimana doktrin-doktrin. Nah, itu dibahas. Nah, pembahasan kita dan itu sering kita ulas ya. Kemudian dari data-data yang ada, nah itu kita pelajari semuanya. Yang kemudian kesemuanya itu menunjukkan pada sebuah kesimpulan. Ketua tim Hore, betul Beb, antum tahu saja Beb yang itu. Ngopi-ngopi Pak Lurah. Nah, ya. Mana tadi? Jadi dari kesemua data itu semuanya memberikan kesimpulan bahwa buku sejarah, kitab sejarah, data sejarah yang mencakup nasab yang mereka susun itu nggak ada benernya. Semuanya berdasarkan atas fiksi karangan. Ibarat ketika kita itu mengarang sebuah karya, ya, sebuah karya tulis, di mana Sun Gokong itu memiliki garomah yang begitu luar biasa, kemudian Sun Gokong bersama gurunya Biksu Tong itu pergi ke barat, mencari kitab suci. Perginya kemana? Ke Mekah, ke Masjidil Haram. Kemudian di sana bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya susun itu dalam sebuah buku. Nah, tentu ketika saya mengarang-ngarang cerita itu, otomatis kan ini bukan sejarah, bro. Ini bukan sejarah. Ini bukan sejarah, tapi ini hanya karangan saya. Gitu, Beb Kaimin Cirebon, Turki hadir, subhanallah. Ini karya fiksi. Cerita yang berasal dari apa namanya? Imajinasi saya. Jadi jangan sampai karya imajinasi kemudian berubah menjadi data sejarah. Nah, sehingga ketika menganggap ini sebagai data sejarah, nah itu otaknya konslet. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh Habib Gari. Pakai G. Karena Qaf itu menjadi ga. Gari. Subhanallah. Faisal Abin. Naam, Beb. Jadi jiplak ceritanya Sun Gokong. Naam.
Namanya juga karya sastra begitu kan, bukan karya sejarah, fiksi ilmiah, nggak ada ceritanya itu. Fiksi ya fiksi, ilmiah ilmiah begitu. Nah inilah kemudian yang dilakukan oleh Habib Qori, menyatakan bahwasanya karya fiksi, bagaimana tentang garamah dari Faqihil Muqaddam, Al-Imam Ubaidillah, Al-Imam Alwi, Al-Imam siapa lagi? Muhammad Sahib Mirbah. Dan seterusnya. Semuanya itu adalah data-data sejarah. Nah, tentu ini adalah sebuah pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah. Kenapa salah? Ya, iya ini kan cerita fiksi, bukan data sejarah. Nah, sehingga karena pemikirannya itu konslet, ya, karena pemikirannya itu konslet, sehingga Kiai Haji Ubaidillah Tamamun itu menyatakan konsleting Habib Qori, ya, menjadilah diri sendiri, baru ikut diskursus keberagaman. Keberagaman gimana maksudnya? Ya, namanya pandangan kan beragam. Kita kemarin makin dikupas makin mengerikan. Yang mana itu? Oh ya, nanti tenang deh, tenang. Yang Majmu' Kalam Al-Habib Abu Bakar Sahib Gresik As-Saqaf, subhanallah ya. Nah, tenang. Itu ada saatnya. Ada saatnya, Bib. Sabar. Oke. Sehingga yang pertama dilakukan itu apa? Satu tadi, menjadilah diri sendiri. Udah, seperti saya jadi sendiri. Jadi diri sendiri kan enak. Saya nggak harus meniru-niru orang lain dari gaya bicaranya misalkan, kemudian dari face-nya saya harus pakai udeng nih putih, pakai ban ini ban Vespa, atau saya pakai jubah, atau saya pakai imamah, atau pakai tongkat. Nah, kemudian nari-nari nih, gandengan ya, bergandengan tangan. Nah, kalian maju mundur, maju mundur, enggak. Jadilah diri sendiri, betul, kembali ke jati diri. Naam, subhanallah, antum itu cerdas amat, Deb. Mbah Joyo kurang 1 ons ya, kurang 1 on. Naam. Boleh, Be. Boleh, Mbah. Naam. Kemudian, ya, jadi diri sendiri. Nah, setelah kita itu menjadi diri sendiri, tahu karakter kita, kenal dengan diri kita sendiri, tahu latar belakang kita, nah baru nih ikut. Kira-kira nih di antara 2 kubu, satu kubunya Kiai Imad, kemudian yang kedua itu adalah kubunya Habib nih, kira-kira mana yang lebih benar ini? Apakah kubunya Habib? Oh jangan. Nah, siap, Bambang Nuryanto. Jangan. Oke. Apakah kubunya Habib yang mereka itu memiliki leluhur namanya Faqihil Muqaddam yang menjamin kepada anak cucunya sudah diberi kaplingan surga, kepada seluruh keturunan para habaib itu sudah dijamin kaplingan surga oleh Faqihil Muqaddam, seperti yang tertulis dalam kitab Syarah Hati Hadi karya dari Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus. Kemudian tidak hanya kepada kabib-kabibnya saja, tetapi juga murid-muridnya pun juga sudah dijamin itu. Nah, kemudian juga dari kalangan kibinnya pun sama, sudah dijamin oleh Faqihil Muqaddam untuk mendapatkan kapling surga. Nah, atau saya berada pada kubunya Kiai Imad yang ilmiah, meskipun oleh Bapak Rizik Syihab itu disebut sebagai tesis kandang kebo, meskipun kemarin waktu di podcast yang terakhir ya, itu sudah tidak lagi menganggap tesisnya itu tesis kandang kebo, sudah berubah. Ngopi ngerokok kalem. Nah, nih Beb Wali nih, ya, murid Faqihil Muqaddam. Nah, yang menggunakan logika, yang menggunakan daya kritis, yang menggunakan data-data sejarah, serta menggunakan DNA untuk memverifikasi nasab. Kan lebih ilmiahan itu. Nah, sehingga ketika ini kita sudah jadi diri sendiri nih, ya sudah tinggal milih. Mau di kubunya Habib, silahkan. Mau di kubunya, siapa namanya, Kiai Haji Imaduddin, silahkan. Nah, kalau saya, karena saya ini ya, yang logis-logis saja sih. Ya, waalaikumsalam Mbak Keisha. Yang logis-logis saja sudah, logika yang sederhana. Karena saya mau orang bodoh begitu kan, orang sesat. Nah, oleh mereka mungkin saya dianggap orang sesat gitu, orang Wahabi lagi. Aduh, ampun deh guys. Orang yang murtad begitu, orang yang su'ul adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin menurut mereka begitu. Sehingga karena saya dianggap seperti itu, ya sudah akhirnya saya tobat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Selesai kan? Selesai. Selesai.
Jadi kalau dianggap sesat, ya saya istighfar. Kalau saya dianggap orang kafir, orang musyrik, ya sudah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, baru setelah itu bisa condong kepada salah satu dari dua kubu ini. Nah, itu kurang lebih apa yang judul yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji. Nah, ini nih karena bahasa beliau itu sudah kalem begitu ya, adem gitu ya. Tapi ini ada satu kritik lah. Mungkin beliau akan ketawa itu ketika melihat atau mendengar kritik saya ini kepada Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji. Kiai, ini mohon maaf ini. Alal ain warras, Kiai. Jadi kalau manggil Habib Gori itu jangan tuan. Nanti Habib Gori itu kepalanya akan menjadi semakin gede, Kiai. Disebut tuan seolah-olah kita ini jongosnya begitu, Kiai. Mohon maaf, Kiai, kalau Kiai nyimak ini. Ini mungkin ketawa nih kayaknya. Oke, kita lanjut. Itu sedikit kritik saya kepada beliau ya. Nah. Lanjut. Bismillah. Memahami Tuan Kori. Habib Gori. Nah. Karena menurut saya kalau kita tidak memahami Tuan Kori, kita akan semakin menambah beban. Beban. Karena Habib Gori lagi ngalanjung, lagi pusing ya. Jangan Tengku, jangan. Habib saja, karena itu lebih pas kan, lebih cocok Bib. Habib Gori. Nah. Terus. Oh, nambah beban karena beban yang beliau pikul itu sangat berat begitu ya. Sangat berat. Sampai nggak kuat begitu, sampai nunduk begitu saking beratnya beban yang dipikul oleh Habib Gori. Nah, terus dalam posisi sekarang ini, Tuan Kori sangat memerlukan kasih sayang kita, hiburan dari kita semuanya. Iya. Karena memang dalam keadaan yang sulit. Jadi perlu Habib Gori ini. Tuan itu bahasa Malaysia, di sini Bapak. Oh ya, siap Bib. Naam Bib. Naam. Mohon maaf kalau saya salah paham Bib. Wes Tuan guys. Bapak Kori begitu ya. Kasih sayang Gori. Enggak, bukan begitu maksudnya. Jadi setidaknya kita ini bisa meringankan beban dari Habib Gori. Habib Gori kan lagi pusing kan gitu. Kemudian merasakan kenyerian yang begitu luar biasa. Nyaho tuh eta ceritana kumaha eta. Kan cerita heulan berarti. Jadi gini, Beb Lurah. Jadi Habib Gori itu dijanjikan oleh seorang Habib dari marga Al-Kaf. Kesini, silahkan kesini. Nanti kita makan-makan bareng, ngopi bareng, rokok bareng, begitu. Kesini ya, sini. Nah akhirnya Habib Gori ini datanglah ke rumah Habib itu. Habib yang janjiin tadi itu. Dikiranya, disangkanya, dia akan dimuliakan, dihormati, diagung-agung, dianggap pahlawan, dan seterusnya. Akhirnya di PHP. Pemberi harapan palsu. Bukannya diberi rokok, diberi duit, diberi segala macam. Makan bareng, dijamin segala macam. Ini malah diusir. Diusir. Karunyanya. Nah, karena kasihan. Sehingga ya kita ini menghibur Habib Gori ini. Menghibur Habib Gori. Nah, sebetulnya Habib Gori itu tidak pantas gitu kan memblow persoalan pribadi dia ke umum. Harusnya. Berarti itu ciri dia ciri orang yang tidak memahami tentang hakikat makrifat. Allah subhanallah, masallah. Jadi tadi sudah dibahas Kiai. Ibarat listrik nih ya, kabelnya kan harus sama nih, plus dengan plus, minus dengan minus. Nah ini dibalik. Itu konslet, jadi otaknya konslet. Jadi dia ingin mendapatkan selalu pujian. Oh ya. Turia itu nggak boleh. Dapat ini juga kan? Ya kalau mau cara ini ya jangan udah, kalau lu nggak diterima sama Habib udah menendiam lu. Lain aja. Nah, mending hayang gawe, dai gawe. Jatuh dai gawe mana nama tuh kati ujung-ujungnya ge dawir dia bae. Ya. Ya Beb, selamat. Subhanallah. Nah, puyeng Habib Gori. Oke, sampai mana tadi? Nah, terus eta can beres cerita tadi itu ya. Ceritanya belum beres.
Nelponlah karena Habib, Bib, gimana? Udah kamu pulang aja sana. Gitu. Nah, terus untuk mengobati rasa sakit hati yang begitu dalam, karena Habib Qori ini sudah diusir, udah kirim aja nomor rekening. Nah, terus ditunggu-tunggu sampai botak saryawan puyuh budutan orejang jangan. Jatuh dikirim-kirim meta, transfer. Wah, Habib neta. Makin makin. Bikinlah dia. Kelanjung. Bikinlah dia video yang kayak tadi. Maksudnya biar kasihan, biar teman-teman itu mengumpulkan dana, terus di TF ke Habib Qori. Mengkonon. Nah, Waalaikumsalam Bang Ahmad Taufik. Subhanallah. Nah, mending daikun. Itu daikun jing. Dubbing suara Habib Qori. Nah, melanjut. Saya tidak mengatakan bingung, tapi sulit. Sehingga seperti dalam suasana yang terombang-ambing. Mau mundur kena, maju kena. Aduh. Mau menyamping juga kena. Jadi mau maju kena, mau mundur kena, mau maju ibarat mau dukung Habib lagi. Atau udah kayak gitu dia komentarnya. Jadi semua Habib itu nggak ada yang bisa dipercaya. Cek Habib Qori. Karena mayoritas mereka seperti itu dengan kata-kata yang tadi sore sudah kita syarahi. Mau balik lagi mundur ke Kiai Imad atau wah tak bisa. Ya orang guys iya. Curiga ilfil karena manehna eta. Ada ke kanan, ke Kiai Imad. Wah tadi teh ya ngaranna ge pengkhianat. Sehingga yang namanya pengkhianat selama-lamanya ya dia tidak akan dipercaya oleh siapapun, akan menjadi sampah begitu. Mau ke kiri, ke kubunya Habib, aduh sarwa baik begitu. Jadi bingung, tinggal bingungnya doang. Kayak di awang-awang, di bumi nggak di bumi, di tanah nggak di tanah, di langit, atau nggak nyampe ke Sidratul Muntaha. Jadi ya gantung gitu, di awang-awang, mau nginjek bumi nggak bisa, mau nyampe ke bulan nggak bisa juga, bingung. Jadi ujungnya game over itu, game over ujungnya. Kasihan. Ini saya hanya mensyarahi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji ya. Ini teman-teman ini jangan ketawa dulu lah, kasihan Habib Qorinya ya. Merekayang gentayangan cenah ge. Waduh, aya baik ya beb. Mundur kena, maju kena cenah. Aduh. Jangan kabur ke daerah saya, astagfirullahaladzim. Nah, terus. Berhenti berada dalam suasana yang sulit. Sulit. Sehingga butuh teman. Butuh teman itu Habib Qori. teman. Butuh teman. Setidaknya ketika kita kesulitan untuk menjadi teman yang baik. Sulit untuk menjadi teman yang baik. Paling tidak menambah beban. Tuan Qori. Kalau dulu lepas dari gerakan membebaskan dan mencerahkan umat dari glorifikasi hegemoni tanpa alwi. Jadi gini teman-teman ya, saudara-saudara, sahabat-sahabat. Jadi jangan disangka bahwa kubu Kiai Imad atau gerakan yang dipelopori oleh Kiai Haji Imad dan kawan-kawan itu berdasarkan atas kebencian. Tapi meminjam bahasanya Kiai Haji Ubaidillah tadi itu, tadi bahasannya tak. Bentar. Gerakan pembebasan dan pencerahan umat dari segala macam glorifikasi, pembelokan sejarah, dan juga memurnikan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari para pencangkok nasab. Jadi jangan dikira bahwa ini adalah sebuah gerakan yang untuk membenci seseorang. Jangan, karena kita tidak membenci. Segitunya Habib Qori itu saya tidak caci maki loh ke beliau. Kepada Habib Qori, tidak saya sebut Habib Qori ini sebagai kebun binatang gitu. Hewan-hewan yang ada di kebun binatang, saya tidak menyebut Habib Qori dengan sebutan itu. Nah, jadi kita tidak membenci ya. Kita tidak membenci, tapi kita hanya sekedar menghibur Habib Qori supaya kegundah gulanaan yang beliau rasakan. Nah, itu bisa berkurang meskipun sedikit begitu ya. Suruh si Qori nggak apalah cuna, suruh si Qori pergi ke Malaysia jual roti canai di Indonesia udah nggak ada harga cuna, boleh itu, boleh. Tapi ya nanti khawatirnya kalau ke sana mah
dawir sana dawir sini lagi itu Beb Ahmad Ali ya. Rugi ilmunya di Awangan, baik berpijak di kos-kosan Bangladesh cina. Aduh malah suruh ke Bangladesh lagi nih mah. Perindapan aduh ampun. Beb Mbah Joyo, Kori di mana saja susah orientasinya duit. Nah mending gak gawe, mending mau kerja itu Beb Mbah Joyo, ini mah nggak mau ini Beb. Jual sate bekicot, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Nah, lanjut. Masih disambut habaib dan muhibbin. Aduh, Masya Allah. Tidak hanya sambutan, sekedar sambutan. Oh iya. Tapi betul-betul sambutan yang penuh hangat. Betul-betul istiqbalan hawat. Subhanallah, luar biasa ya. Bahkan mendapatkan tepuk riuh dari para muhibbin. Subhanallah. Dan banyak yang mengistilahkan Tuan Kori adalah penyelamat Allah tanpa alih dari kritik. Ya, subhanallah. Wow. Jadi apa namanya? Habib Kori itu pernah menjadi penyelamat nasab Habib dari keterputusannya. Jadi meskipun haplogrupnya itu beda ya. Haplogrup DNA-nya, haplogrup keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau dzurriyyah Nabi Muhammad itu kan J1, FGC 10500. Nah kalau Habib Kori itu enggak. Habib Kori itu G M20 M20 G lagi. Habib Kori itu L M20 itu. Nah kalau Habib Balawi itu haplogrupnya itu G M201. Kalau yang G itu ke atasnya itu adalah ke Yuya itu ya satu haplogrup lah dengan Yuya dukun Fir'aun itu ya, yang mengompori Fir'aun itu agar menjadi Tuhan. Kalau L, nah itu baru ke Bangladesh tadi nanti perindapannya. Kalau L itu perindapan. Perindapan India Kiai. Jadi yang apa namanya kalau bikin makanan atau apa gitu ya, itu langsung tangan, langsung diulek ya. Ayo. Ampun perindapan itu. Nah, L200 kayak mobil aja. L20. LM20 Beb. Bukan L200. L200 mah pick up. Ini pada ketawa terus kenapa sih ini? Ya Allah, kayak saya ini tukang lawak aja ini. Ampun ini. Ya Allah. Nah. Oh gitu, perindapan ya. Nah, perindapan. Nah, perindapan. Perindapan makan nggak pakai piring, cina. Ampun. Beb Lutfio haplogrupnya Kabib Gari itu L lalanjung tah leres. Beb Lutfio. Naam. Sahih antum ya Habib. Allah. Sampean lucu malam ini. Ya karena kan hidup itu harus berwarna, Beb. Kalau terus-menerus ya, kalau misalkan saya itu dengan mode serius kan nggak enak juga. Bosen teman-teman nanti juga ya. Saya sudah nggak nge-save itu nomornya Habib Kori itu. Lanjung kayak. Lempeng cina. Lempeng ke mana ya, Beb? Terus ya, terus. Lanjut. Dan berharap akan mengeluarkan antitesis. Ya. Bahkan ada yang mengatakan Tuan Kori itu adalah Khalid bin Walid. Allah, Khalid bin Walid. Ampun. Itu salah satu contoh sambutan. Ya. Habib dan Muhibbin betapa hangatnya terhadap kehadiran Tuan Kori. Dan hal yang sama Tuan Kori juga merespon penuh semangat berada di tengah Habib dan Muhibbin. Subhanallah. Saking semangatnya tidak terkontrol. Bagaimana harus mengucapkan, harus mengatakan, memberikan, mengeluarkan ucapan kepada kalimat yang menurut saya kurang elegan. Oh ya, kurang pasti guys. Humanis. Karena seingat saya itu Habib Kori, seingat saya itu nggak pernah kuliah. Setahu saya ya. Nah, kalau misalkan iya pernah kuliah kan tinggal tunjukin ijazah ya. Tinggal tunjukin ijazahnya saja. Makanya aduh ini saya belum ngehubungin ini siapa Habib Al-Kemi yang membongkar antitesis dari Habib Kori untuk tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kalau pernah mondok mah pernah itu Beb, cuman kalau kuliah saya sanksi itu. Saya sanksi dengan hal itu ya. Makanya ketika menulis misalkan ya, ini katanya kan antitesis nih. Antitesis Habib Kori, Habib Gari, saya lupa aja itu. Gari, Habib Gari.
Masa iya antitesis, ya? Antitesis itu kan kalau lihat deh di apa KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Antitesis, masa iya? Anti, kemudian spasi, kemudian tesis. Ini kan udah blunder ini. Itu nanti akan dijelaskan secara detail oleh siapa namanya? Habib Al-Kaimi. Tenang itu, nanti dalam kesempatan yang lain akan kita podcast bersama Habib Al-Kaimi. Tenang itu. Jadi kalau antitesis itu nggak ada spasi. Nggak ada spasi itu, nggak ada spasi. Dengar-dengar ada kasus chat kayak Imam Unyil. Saya tidak masuk dalam ranah itu, Beb. Ahmad Robi ya. Nah, jadi kalau antitesis itu tanpa spasi. Nah, kalau antitesis di spasi, anti, kemudian spasi, kemudian tesis, nah itu dia malah anti tesis. Dia anti terhadap tesis. Nggak mau, menolak kepada tesis. Tentu ini adalah satu hal yang tidak masuk dalam kategori apa? Ilmiah. Kemudian katakanlah iya bahwa ini adalah antitesis. Lah masa iya antitesis kemudian dikasih judul dengan antitesis. Nah itu Mbak Kesha itu lebih paham lah tentang hal itu ya. Mbak Kesha itu lebih paham tentang hal itu. Jadi nggak ada ceritanya antitesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nggak ada ceritanya itu. Jadi dikasih judul dulu yang besar. Kemudian baru dikasih judul yang kecil. Tujuannya untuk membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Begitu, Beb. Usman, antek Belanda ya. Nah, antum masih di ini ya, masih di alam barzah atau sudah bersama dengan Fagihil Muqaddam, Beb? Gimana, Beb? Beb Usman. Jadi begitu, teman-teman ya. Nanti itu yang paham itu ya Habib Al-Kaimi nanti. Kita jadwalkan ya. Dan untuk dengan Bang Wali Sohib Fagihil Muqaddam TIJ, itu nantilah kita inikan lagi, kita jadwalkan lagi ya, karena dua akun beliau itu sudah rungkat itu. Akun TIJ yang punya ratusan ribu subscribe, kemudian simbanya TIJ nih itu pun juga rungkat juga. Ya, jadi nanti kita jadwalkan. Insya Allah, naam. Udah hilang orangnya ya, Masya Allah, harus salena. Kita lanjut ya. Atau overthinking. 42 menit nggak kerasa ya? Saya sudah itu. Itu nyata. Tetapi apa daya sekarang ini di tengah Habib dan Wahidin sendiri, Tuan Qori terang-terangan merefleksikan kekesalan, kekecewaan, kesendirian, keterasingan. Allah. Bahkan mengaku sempat diusir. Allah, diusir, ini kasihan ini. Diusir. Wih, tadi teh diusir mah terang-terangan. Siapa itu? Habib Qori. Diusir ya? Diusir kok Habib Kiai. Karunya. Dan itu pun dengan PD-nya begitu ya, itu apa bahasanya ya? Curhat ke teman-teman yang ada di TikTok. Waktu makin karunya lah batur mah. Orang lain itu pasti akan menambah kasihan, akan tambah kasihan kepada beliau. Tapi nggak jamin bahwa orang-orang itu mau mengumpulkan dana kemudian diberikan kepada Habib Qori begitu ya. Tapi ya nggak tahu juga. Yang walhasil itu Habib Qori itu sangat merasakan kesedihan yang tiada, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu. Sangat menyayat hati Allah dari lubuk hati yang paling dalam. Ampun. Lanjut. Ini menurut saya kasihan. Sikap yang perlu dikasihani. Pedih. Paling tidak kita tidak mengungkapkan ungkapan yang tambah membebani. Oh ya. Tidak, Kiai. Jadi kita justru menghibur beliau ya, Beb. Ngahwau, Beb Ibnu Fajar ya. Kita tidak akan membebani Habib Qori dengan tambahan beban yang begitu berat. Tapi kita itu justru berupaya untuk meringankan beban kepedihan, kesedihan yang tidak terhitung, yang tidak terukur. Beban yang begitu beratnya ya. Subhanallah. Lanjut. Semoga pemuda Qori lebih nyaman, lebih tenang.
untuk menjadi diri sendiri. Ini solusi saya. Cocok itu. Jadi solusi dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji itu mudah-mudahan ini Habib Gori lebih nyaman, lebih tenang untuk menjadi diri sendiri. Jangan jadi orang lain. Orang lain ikut joget ya, maju mundur, maju mundur, maju muter mundur, muter maju, muter maju, muter mundur gitulah. Nah, saya sampai waktu diajari dulu itu nggak bisa-bisa aneh tuh. Nggak bisa-bisa, Bengkos. Nah. Wah, nggak bisa-bisa itu saya. Ini rada curhat sedikit ya. Nggak apa-apa. Nah, maju mundur kan ikut kan? Ada kan videonya kan? Nah, bisa dicek itu sama sahabat-sahabat di sini. Nah, Allah lanjut. Bagaimana tidak menjadi Kiai Aiman? Juga bagaimana tidak menjadi Habib? Yang terbaik adalah bagaimana Tuan Muda Qori menjadi diri sendiri. Nah, cocok. Kalau menjadi Kiai Aiman, terasa ada alinasi, ada keterasingan. Kalau menjadi Habib juga merasa ada keterasingan, lebih baik menjadi diri sendiri. Oh iya. Makanya saya jadi diri sendiri aja. Baju ya, saya nggak nyamain kayak Imat, nggak nyamain Habib, nggak nyamain siapa Gus Abbas misalkan. Ya pakai ini aja tuh. Tuh, pakai baju juga ini, kaos malah biasanya kan. Enak karena jadi diri sendiri itu bebas. Nggak perlu banyak acting. Mudah-mudahan Habib Gori terus tenang, saudara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Artinya jadi rohim ya, cocok, Beb. Antum itu cerdas banget sih, Beb Lencai ya. Naam. Terus, sepakat, Cena. Terus. Kiai Aiman juga tanpa membenci Habib. Apalagi sampai mengatakan Habib itu adalah dengan istilah yang saya tidak nyaman untuk mengulang penyebutan itu. Oh, nggak boleh. Tadi seperti sore tadi yang kita ini ya, yang kita ulas. Jadi Habib itu ya, yang mengusir saya. Itu nggak tahu Habib asli, nggak tahu Habib palsu. Bisa jadi dia anak TKW begitu. Ya, kayak ngomong gitu, Tin. Gimana, Pak? Terus, kalau nggak anak TKW, anak pungut. Nah, kalau nggak anak pungut, itu anak zina, cina, ting-ting ya, naudzubillah min dzalik. Nah. Jadi kan nggak pantas sebenarnya ucapan ini muncul dari yang katanya seorang ulama. Masa ulama iya dengan mudahnya menuduh orang lain dengan sebutan anak zina kan? Ulama apaan itu? Ulama-ulamaan berarti. Bersih bro, bersih. Nah, terus. Tapi itu viral di sosial media. Dia mengakui Panpa Alwi tersambung ke Nabi, tetapi dia menganggap Habib yang notabene dari Panpa Alwi dengan istilah yang menurut saya subhanallah seharusnya tidak diucapkan oleh Tuan Qori, karena itu bagian daripada menabrak aturan hukum fikih menurut saya. Menuduh seseorang dengan istilah itu menabrak hukum fikih. Oh iya pasti itu berarti masuknya dalam kategori qadzaf itu. Qadzaf itu arti makna bahasa itu melempar. Qadzaf. Nah, kemudian apa namanya dalam definisi fikih itu disebut sebagai menuduh orang lain untuk karena melakukan suatu perzinahan. Qadzaf. Nah, untuk qadzaf saya biasa qadzaf bacanya itu. Dan itu harus dihukum ketika dia itu tidak mampu untuk mendatangkan bukti 4 orang saksi yang melihat kemaluan laki-laki dan perempuan masuk seperti masuknya tutup pulpen ke pulpennya. Contoh itu. Jadi hukum fikih itu sudah apa namanya Habib Qori ini sudah menentang hukum fikih. Nah, ini saya dari pagi bukan Subhanallah. Allah. Ampun. Sambil ngopi jos. Nah, ada kemana ya Pak Lurah ya? Tadi mah ngekek ngahaha ngahihi di dia. Ya kalau labur pan. Lanjut. Saya nggak enak untuk mengucapkannya. Ya, Bisa dilihat sendiri di sosial media. Dan itu sebenarnya tidak perlu diucapkan oleh Tuan Qori karena akan membuat dia semakin tidak nyaman. Karena kalbun, hati itu punya nutrisi fitrah. Fitrahnya hati adalah untuk empati, simpati terhadap kemanusiaan. Cocok. Sehingga bagaimana hati ini tetap positive thinking, berperspektif positif terhadap realitas sosial. Cocok atau nggak cocok? Karena kalau hati ini selalu diisi dengan kebencian, seolah-olah hidup ini itu homo homini lupus,
itu semakin membuat kita tidak enak. Mm-mm. Yang paling nyaman itu kita merasa bahwa hidup ini itu adalah homo homini socius, bahwa kita ini hidup saling membutuhkan, memerlukan dalam sebuah relasi sosial yang indah antar manusia dan penuh kemanusiaan. Tasawuf ini ya, tasawuf ya. Menjunjung harkat martabat manusia tanpa ada kelas, tanpa ada hegemoni. Bukan menganggap manusia itu sebagai homo homini lupus. Manusia adalah segala bagi yang lain, bukan. Hidup ini indah. Jadi ini sebenarnya yang akan lebih membuat nyaman Tuan Huda Qori, yaitu bagaimana membangun persepsi, perspektif bahwa kita antar manusia ini adalah homo homini socius. Hidup ini indah, saling membutuhkan, saling menghargai, saling menghormati. Persoalan berbicara atas dasar keilmuan itu persoalan lain. Karena memang hidup ini harus dibangun. Jadi apa namanya, soal hati ini kan persoalan tentang tasawuf sebenarnya. Yang dalil ya kayaknya. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu. Amun hatina galau, pikiran kan galau. Ya akan terpancar nanti dari ke semua jasad. Kayak kita nih. Kan galau. Makanya siap kayak orang ya tadi tanya dibahas nih diaji kurang. Udah bisa mencet, cuman acak mencetnya. Asal pencet-pencet aja itu bisa. Jadi kenapa tadi kan soal hati. Nah, oke lah sebelum ke hati. Nah, ini satu redaksi yang simpel sebenarnya disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi beda antara Syekh Abdul Qadir dengan Faqihil Muqaddam, itu beda. Kalau di sini kan ada karyanya nih Tuan Syekh ya. Ada karyanya Al-Fathur Rabbani. Ini 2 jilid ini. 2 jilid. Loh, tenan ketawanya juga renyah cina. Allah. Tadinya udah matang kan? Udah matang. Ini Al-Fathur Rabbani, karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengungkapkan atau ada satu perintah yang beliau perintahkan kepada para murid-muridnya, utlubu minallahi al-aqla. Mintalah kalian dari Allah Subhanahu wa taala agar diberi akal. Nah, akal yang kayak gimana? Ya jelas akal yang bersih dong. Akal yang bersih harus gimana? Ya proses dulu. Dan prosesnya ini kan jauh. Prosesnya lama. Dan dalam redaksi yang lain dia itu mengatakan bahwa apa itu tahtaju ila ta'abin. Untuk mencapai akal yang sehat itu perlu proses jerih payah. Dengan jerih payah dia dapatkan akal yang sehat itu. Akal yang sehat itu adalah buah dari hati yang sehat. Hati yang sehat, nah itu perlu riyadhah, perlu dilatih. Sehingga nanti ketika sudah ada proses dengan sedemikian rupa, dicaci, dimaki, terus jadi orang yang bapetnya kayaknya, nggak punya duit, nggak punya rokok, nggak punya kopi, gitu, nggak punya rokok, nggak punya kopi, nggak punya kuota, kayaknya, istri minta cerai. Jadi itu semuanya adalah latihan. Sehingga ketika Habib Qori ini, Habib Gari, itu dicaci maki oleh pendukung-pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu sebenarnya pembelajaran begitu tuh. Tinggal bagaimana penerimaannya Habib Qori ini. Kalaulah penerimaannya itu bagus, oh ya, sehingga setelah dicaci, dimaki, sebut bodoh lah, inilah, itulah, dengan kata-kata yang kotor itu. Aduh. Terus ngerasa ganteng teh apa? Ngerasa ganteng. Aduh, sementara orang lain itu mah nggak ada seganteng dia itu Kiai. Itu kan jadi, aduh, bukan memiliki hati yang bagus, pemikiran yang bagus. Apalagi ketika dulu pernah itu Habib Qori itu menyatakan, balawi jahannam gitu kan. Nah, ini kan jangan gitu, jangan. Mas saya minta ke teman-teman itu agar jangan sampai mencaci maki. Meskipun Habib jangan dicaci maki. Disebut jahanam kayak jangan, nggak boleh itu, nggak boleh. Karena apa? Karena nanti akan ada imbal balik. Kalau kita biasa mencaci orang lain, maka kita akan dicaci. Mending kalau kita siap
Mending kalau cacian dan makian itu bukan berasal dari sebab kita. Kalau penyebabnya itu kita sendiri, lantaran ucapan kita yang jelek, perbuatan kita yang jelek, itu mending. Nah, kalau enggak, itu parah. La ilaha illallah.